Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai gelombang, bunyi, dan cahaya. Penasaran bagaimana pembahasan materinya? Silahkan simak video berikut. Pertama yaitu gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoidenya. Nah, pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Gelombang terbagi atas beberapa macam. Pertama, gelombang menurut arah getarnya yang terbagi lagi menjadi dua. Pertama, yaitu gelombang transversal, adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Berikut gambar dari gelombang transversal. Dilihat pada gambar bahwa gelombang merambat ke kanan pada bidang horizontal, sedangkan arah getaran naik turun pada bidang vertikal. Nah, garis putus-putus yang digambarkan di tengah sepanjang arah rambat gelombang menyatakan posisi setimbang medium, misalnya tali atau air. Nah, titik tertinggi gelombang disebut puncak, sedangkan titik terendah disebut lembah. Dan amplitudo adalah ketinggian maksimum puncak atau kedalaman maksimum lembah. Kedua, ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Berikut contoh dari gelombang longitudinal. Pada gambar, tampak bahwa arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang. Dilihat serangkaian rapatan dan regangan merambat sepanjang pegas. Rapatan itu merupakan daerah di mana kumparan pegas saling mendekat, sedangkan regangan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling menjauhi. Jika gelombang transversal memiliki pola berupa puncak dan lembah, maka gelombang longitudinal terdiri dari pola rapatan dan regangan. Panjang gelombang ini adalah jarak antara rapatan yang berurutan atau regangan yang berurutan. Yang dimaksud di sini adalah jarak dari dua titik yang sama dan berurutan pada rapatan atau regangan. Kedua yaitu ada gelombang menurut amplitudo dan fasenya. Di sini juga terbagi dua. Pertama, ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Kedua, ada gelombang diam atau stasioner, yaitu gelombang yang amplitudo dan fasenya berubah atau tidak sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, macam gelombang yang ketiga yaitu gelombang menurut medium perantaranya. Di sini juga terbagi dua.
Pertama, ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang di dalam perambatannya memerlukan medium perantara. Kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang di dalam perambatannya tidak memerlukan medium perantara. Selanjutnya, sifat-sifat dari gelombang. Nah, apa sajakah sifat-sifat dari gelombang? Nah, jadi sifat-sifat gelombang itu ada 6. Pertama, gelombang dapat merambat. Kedua, gelombang dapat memindahkan energi. Ketiga, gelombang dapat dipantulkan. Keempat, gelombang bisa dibiaskan. Kelima, gelombang bisa berubah arahnya. Keenam, dua atau lebih gelombang bisa saling menguatkan atau saling menghilangkan jika digabungkan. Setelah pembahasan gelombang, berikutnya kita pindah pada materi kedua, yaitu bunyi. Apa itu bunyi? Jadi, bunyi adalah salah satu jenis gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau biasa kita sebut dengan telinga. Adapun syarat-syarat terjadinya bunyi, pertama yaitu terdapat benda yang bergetar. Kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Selanjutnya, ada yang namanya jenis-jenis bunyi yang biasa kita kenal. Pertama yaitu bunyi infrasonik. Suatu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini bisa didengar oleh hewan seperti gajah, anjing, cangkrik, dan hewan lainnya. Kedua yaitu ada bunyi audiosonik, di mana bunyi yang frekuensinya berada pada antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini merupakan bunyi pada umumnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bunyi ini dapat didengarkan oleh manusia. Ketiga, ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Dan bunyi ini tidak bisa didengarkan oleh manusia dan hewan biasa. Bunyi ini hanya bisa didengarkan oleh lumba-lumba dan hiu. Berikutnya yaitu rumus dari bunyi. Bagaimana rumus dari bunyi? Nah, teman-teman bisa lihat keterangannya pada layar. Nah, rumus pertama yaitu V sama dengan lambda dikali F. Kedua yaitu F sama dengan N per T. Dan yang terakhir yaitu S sama dengan V kali T. Selanjutnya materi terakhir yaitu cahaya. Apa itu cahaya? Jadi, cahaya itu merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya tentu memiliki sifat-sifat. Apa saja sifat-sifat dari cahaya? Berikut sifat beserta dengan contohnya. Pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, yaitu cahaya dapat menembus
benda yang bening. Keempat, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contoh pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, dilihat dari gambar bahwa ada sebuah lilin yang diletakkan jauh di ujung meja. Lalu seorang anak berada di ujung meja yang satu. Nah, anak tersebut melihat cahaya yang ada di ujung dengan dibatasi oleh benda-benda yang hanya dilubangi di tengahnya. Nah, anak tersebut dapat melihat cahaya tersebut melalui lubang-lubang yang ada pada benda. Itu artinya cahaya dapat merambat lurus. Contoh kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, maksud dari cahaya dapat dipantulkan dilihat pada gambar bahwa cahaya senter diarahkan pada benda. Nah, pada benda tersebut cahaya terpantul sehingga kita dapat melihat cahaya yang dipantulkan tersebut. Contoh ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, dilihat pada gambar, seorang anak mengarahkan cahaya senter pada gelas. Namun yang terjadi adalah cahaya senter tersebut malah menembus gelas tersebut, sehingga cahaya dapat terlihat pada dinding. Artinya, cahaya dapat menembus benda bening. Contoh terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Dilihat pada gambar bahwa pensil jika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil tersebut akan tampak seperti patah. Padahal jika pensil tersebut dikeluarkan dari gelas, pensil tetap utuh. Ini artinya cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya yaitu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya di sini juga terbagi dua. Apa sajakah itu? Berikut bagiannya. Yang pertama ada namanya pemantulan baur. Contohnya bisa teman-teman perhatikan yang mana dinamakan pemantulan baur. Kedua yaitu ada pemantulan teratur. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan pada layar yang mana dinamakan pemantulan teratur. Selanjutnya ada yang namanya hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya ada dua. Pertama yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam bidang datar. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai materi gelombang, bunyi, dan cahaya. Dan apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.